Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Didi TV, sebuah kanal pribadi yang mengajak kita semua memahami tentang diri kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Secara keseluruhan, kanal ini memuat bahasan ringan tentang keterkaitan antara bahasa, literasi, karakter, kebudayaan, dan peradaban. Bukanlah berniat reaktif terhadap isu yang sedang menghangat di kalangan seniman akhir-akhir ini, tapi sejak awal saya tidak paham mengapa ada dikotomi antara seniman tradisional dan seniman modern. Bahkan ada pula seniman akademisi. Mungkin karena dimulai oleh upaya pendikotomian kesenian tradisional dan kesenian modern, maka lahir pula lah dikotomi antara seniman tradisional dan seniman modern. Bahkan muncul pula seniman akademisi. Entah apalah definisinya, saya tidak paham dan tidak mau berpikir untuk memahaminya. Soal penamaan dan pelabelan, terserah saja, asalkan berterima di tengah masyarakat. Namun yang penting adalah esensinya. Karena tidak melihat adanya urgensi esensial, secara tegas saya menolak adanya dikotomi antara kebudayaan modern dan kebudayaan tradisional, apalagi muncul istilah kebudayaan akademisi. Artinya, tidak ada perlunya membedakan kesenian tradisional dari kesenian modern, seniman tradisional dan seniman modern. Untuk apa itu? Walaupun istilah modern telah muncul pada pertengahan abad ke-16, 1580-an, untuk mengungkapkan makna kekinian, pertaining present atau recent time atau up to date, yang dikontraskan dengan kata atau istilah ancient, kuno. Istilah ini tidak populer sampai pertengahan abad ke-19, saat dimana Charles Baudelaire memperkenalkan istilah modernite dalam esainya yang berjudul The Painter of Modern Life pada tahun 1864. Baudelaire menggunakan istilah tersebut untuk mengungkapkan pengalaman hidupnya di tengah kota yang terlalu cepat usai, sementara tugas seniman untuk menggambarkan pengalamannya belum selesai. Nicolas Compridis pada tahun 2006 mengungkapkan bahwa istilah modernite yang digunakan oleh Baudelaire tersebut mengacu pada hubungan pengalaman hidup dengan waktu, hubungan yang ditandai oleh terputusnya seseorang dengan masa lalu, keterbukaan terhadap hal-hal baru pada masa depan, dan meningkatnya kesadaran terhadap hal-hal unik pada masa kini. Konsep modernite ditawarkan sebagai kritik, perlawanan, dan penolakan terhadap kehidupan tradisional. Karena menawarkan solusi terhadap kejenuhan terhadap kehidupan tradisional, konsep modernite menjadi pandemi tatkala itu, menular dan berkembang secepat kilat. Gagasan yang sangat mengedepankan kebebasan, kesetaraan, individualisme, dan rasionalisme tersebut tumbuh bak cendawan di musim hujan. Keyakinan terhadap kemajuan kehidupan sosial, politik, ekonomi, industri,
ilmu pengetahuan, teknologi, dan seterusnya mendorong semuanya berbondong-bondong memakai label modern, mulai dari kehidupan rumah tangga sampai kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dari cara berbicara sampai ke cara beragama. Na'udzubillahi min zalik. Ketika gagasan modernitas ternyata hanya menawarkan mimpi perbaikan peradaban, semuanya kembali berbondong-bondong mencari jalan baru. Setelah berpusing 5 keliling, belum juga sampai pada tujuan, ternyata mereka menemukan kembali jalan lama yang sudah biasa mereka tempuh. Muncul hasrat untuk back to nature, kembali ke janda lama yang selama ini ternyata telah menyuguhkan kedamaian, keindahan, dan ketenangan batinnya. Para pengagum modernitas kini mulai tersipu-sipu malu dan lucu saja. Rasa-rasanya ingin kembali ke janda lama, tapi gengsi kalau diteruskan jalan baru ini, mereka tahu persis bahwa mereka tidak akan sampai pada tujuannya. Ya sudah, teruskan saja sampai di mana tibanya sajalah. Hilang kompas, hilanglah arah, hilang sinyal, hilanglah semuanya, kecuali tujuan selalu kelihatan jelas. Tak pernah hilang, karena itu adalah fitrah manusia. Rumah tampak, jalan tak tahu. Suasana ini memicu cemburu mencemburui antara kalangan pengagum modernitas yang ingin back to nature dengan kaum tradisional yang tetap istiqomah dengan pilihannya. Kata kaum tradisional, itulah ala dan kecean, indak juo deknya, yo karyango pajakoh. Kaum modernitas meresponnya dengan bahasa yang sangat santai. Suko-suko deden lah, kamangaan, kan ada dan punyo. Kaden pangan, terserah deden. Inyo lah bakato inyo, aden lah badeden pulo. Itulah ideologi kaum modernite. Kondisi ini berlangsung cukup lama. Bak api dalam sekam. Di permukaan kelihatan tak bertanda apa-apa. Di dalamnya ternyata sudah membara. Kiranya kita patut berterima kasih kepada Mak Kati Musradah Rizal Kati Raja Mangkuto yang memang sudah ditakdirkan Allah untuk berwatak lugas, mengungkapkan apa yang terasa dan mungkin juga dirasakan oleh kawan-kawan kita semua, walaupun itu hanya sebuah perasaan. Sebenarnya kita sedang merasakan hal yang sama pada saat kita sedang sama-sama dalam perjalanan menuju destinasi yang sama. Udik, yang kata kerjanya mudik, yang berasal dari kata mudik, memudik, menuju udik. Tunggu edisi khusus Siapa Berani Melarang Mudik. Dengan kerendahan hati, saya mengajak saudara-saudaraku yang sedang berada di Menara Gading, di mana saya dulu pernah berada, untuk turun gunung menelusuri dan menjelajahi lembah kebudayaan moyang kita yang tidak hanya telah mewarnai peradaban Nusantara, tapi juga telah mengagumkan dunia. Saya tahu sebagian kita sudah turun dan saya bersua mereka di sana, tapi mereka belum bertemu dengan kita. Kita di sini. Kita di sini. Kita di sini. Kita di sini. Pantun kami hoyo ibarat jasa kami mama
lanyato urang oi salania kabe arek ka diukainyo